seminar ini. Mari kita mulai dengan doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul melalui Zoom Tuhan. Kami boleh belajar lewat seminar penelitian ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, apa yang nanti dibagikan oleh pembicara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam seminar ini Tuhan. Kau memberkati pembicara dan juga Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan. Berikanlah Tuhan Yesus hikmat-Mu agar kami boleh bersama-sama mengikuti seminar ini dengan baik Tuhan. Kami juga menyerahkan jaringan internet hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberikan kelancaran Tuhan Yesus agar dari awal hingga pada akhirnya kami boleh mengikuti seminar ini dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung Tuhan, kiranya Engkau memberikan ingat Tuhan kepada mereka, agar mereka boleh bergabung Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seminar ini Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Priyanti. Sama-sama. Kita dalam doa pembukaan. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Nah, pada seminar kali ini kita akan membahas tema yaitu kajian teologi dan psikologi, tujuan akhir bayi meninggal dan implikasi bagi jemaat Lutheran Kepulauan Nias. Pada pagi hari ini pemateri yang pertama ada Bapak Venius Gulo MTH dan pemateri kedua ada Ibu Raisa Francisca Maria SPSPC dan juga STH. Nah, di sini nanti pematerinya yang pertama itu Bapak Venius akan dilanjutkan dengan Ibu Raisa. Setelah pemateri 1-2 selesai, itu langsung ada diskusi. Mungkin Bapak Ibu boleh siapkan catatan biar bisa tanya jawab nanti di sesi tanya jawab setelah Pak Venius dan Ibu Raisa selesai presentasikan materi. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Venius untuk sesi pertama menyampaikan materi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang akan pada kesempatan ini dalam rangka acara seminar penelitian. Jadi judul daripada seminar penelitian ini adalah kajian teologi dan psikologi, tujuan akhir bayi meninggal dan implikasinya bagi jemaat putra di Kepulauan Nias. Ini merupakan penelitian bersama dengan mahasiswa ST Sinpol Harum dan juga mahasiswa kita yang bersangkutan adalah sebagai mahasiswa di Universitas Maranatha jurusan psikologi. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami akan presentasikan penelitian ini. Nanti saya yang memulai dan selanjutnya diteruskan oleh Raisa. Jadi apakah sudah bisa kelihatan share screen saya? Iya Pak, kelihatan. Baik. Ya baik. Jadi judul penelitian ini adalah kajian teologi dan psikologi, tujuan akhir bayi meninggal dan implikasinya bagi jemaat Lutheran di Kepulauan Nias, di mana naskah artikel ini kita sudah submit di sebuah jurnal Sinta 2 dan mereka sudah ACC dan sekarang sedang proses di review. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa publikasi. Jadi memerlukan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa materi seminar ini nanti untuk sementara tidak bisa kami sampaikan atau kirimkan kepada Bapak Ibu.
mengingat karena naskah ini sedang diproses karena sedang sedang diproses untuk diterbitkan di jurnal Sinta 2. Baik, yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah di mana kita pahami bersama bahwa kematian secara badannya itu merupakan hal yang tidak bisa dikendalikan oleh setiap manusia. Akan tetapi sebagai orang percaya, harapan kita adalah ada di dalam Yesus, di mana ketika percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada jaminan keselamatan, hidup kekal bagi kita. Dengan demikian, maka kematian secara badanial adalah merupakan awal perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan, dalam dunia yang berbeda, dalam mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam keabadian. Jadi pengharapan ini terbangun atas dasar Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mengikuti aku." Nah, hal ini juga disampaikan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Ginting dan Munte, di mana menegaskan juga bahwa keselamatan manusia merupakan usaha Allah mengembalikan manusia dalam rancangannya yang semula, di mana menurut Ginting dan Munte ini bahwa seseorang dapat diselamatkan itu bukan oleh karena usaha manusia, melainkan oleh karena rancangan daripada Allah. Bahkan juga dijelaskan oleh Tulo dalam penelitian sebelumnya juga, dia berkata bahwa apabila Kristus tidak menebus seorang berdosa, sesungguhnya orang tersebut tidak benar-benar merdeka. Dan ini merupakan harapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa seseorang dapat diselamatkan adalah hanya oleh karena iman. Akan tetapi, esai ini mengandung persoalan. Apa yang menjadi persoalannya? Di mana bila premis-premis di atas dimunculkan, maka yang menjadi persoalannya adalah bila iman dan pengakuan akan Yesus sebagai syarat untuk diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal, lalu bagaimana dengan bayi kecil yang belum bisa mengakui dengan mulutnya dan berfirman dan beriman dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan serta Juru Selamat. Nah, memang beberapa perspektif telah ditawarkan untuk menjadi solusi, di mana ada yang berpikir bahwa bayi yang meninggal itu menjadi malaikat karena belum mengetahui apa-apa termasuk tentang dosa. Ada pula yang mengira bahwa bayi yang meninggal dunia masuk surga karena belum melakukan dosa dan kemudian menyelamatkan orang tuanya. Jadi ada yang berpikir kalau misalnya bayi itu meninggal, itu masuk surga. Nanti juga bayi yang meninggal ini karena masuk surga, juga dia akan menyelamatkan orang tuanya juga kelak. Nah, ada juga yang berpikir bahwa seorang bayi yang sudah dibaptis ketika meninggal dunia memperoleh keselamatan melalui iman ibu, di mana bayi terkandung dalam rahim. Nah, jadi sementara bagi Ginting dan Munte, keselamatan bayi dirangkul oleh iman ibu yang mengandung dan melahirkannya. Jadi kalau misalnya ibunya itu adalah orang percaya Yesus, maka bagi Ginting dan Munte ini adalah seseorang bayi yang ketika meninggal pun maka dia diselamatkan. Nah, bahkan beberapa juga dalam kelompok universalism seperti Hans Kuhn misalnya, ada Rahner, ada Raimundo, ada Victor, ya, di mana mengakui bahwa tidak mungkin ada neraka atau tempat penghukuman yang kekal karena Kristus kasih adanya. Nah, dari pemahaman kelompok universalism ini, tidak ada surga dan neraka bagi bayi meninggal.
Nah, karena semua orang selamat, itu pikiran mereka. Nah, sementara karismatik yang konservatif menganggap bahwa bayi yang meninggal masuk neraka karena natur dosa yang melekat padanya. Nah, mengamati premis-premis dari atas dan juga termasuk Nainggolan dan para desa yang menyebut bahwa tidak ada keselamatan bagi orang yang tidak percaya Yesus. Ya. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang meninggal tidak mendapat keselamatan karena mereka belum dapat percaya kepada Kristus. Nah, akibat persoalan di atas telah menimbulkan masalah baru, yakni masalah secara psikis bagi orang tua yang bayinya meninggal dunia saat masih kecil. Di samping anak terkasihnya meninggal, di sisi lain harapan soteriologi untuk bayinya menjadi pupus akibat doktrin para cendekiawan Kristen zaman ini. Sehingga premis-premis ini menyiratkan diskriminasi terhadap bayi meninggal semasih kecil dan juga berpengaruh terhadap psikologi orang tuanya, lebih-lebih kepada ibunya. Nah, penelitian ini dibutuhkan karena beberapa tahun terakhir kasus mengenai kematian bayi, lebih khususnya di Kepulauan Nias, yang sebagian besar masyarakat berkeyakinan Lutheran tergolong meningkat. Bahkan dari data yang dibuat oleh TV1.com, kasus tertinggi kematian bayi di Sumatera Utara pada tahun 2023 ini adalah di Kepulauan Nias. Mengingat angka kematian bayi di Nias, Profesor Yasuna Amulangan Lauli menaruh perhatian ketika menyampaikan aspirasi kepada Dr. Lie Agustinus Darmawan, pendiri Dr. Ser, yang juga berkontribusi dalam mengatasi persoalan serius ini di Kepulauan Nias. Nah, bagaimana hal ini tidak terjadi di Kepulauan Nias sendiri? Terdapat kurangnya perhatian dari pemerintahan pusat terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, bahkan termasuk soal gizi bayi, sehingga terjadinya stunting yang sangat tinggi. Nah, hal ini telah menjadi persoalan serius bagi keselamatan bayi-bayi di Nias, bahkan orang tua bayi. Fakta banyaknya bayi meninggal di Nias juga berefek pada orang tua yang anaknya meninggal, mengalami kondisi psikologi yang buruk, bahkan kondisi fisik dan kesehatan ketika menghadapi kemalangan. Nah, orang yang kemalangan cenderung mengalami emosi sedih sebagai respon atas kehilangan orang yang disayangi. Seperti dijelaskan oleh Aritonang, bahwa kedudukan orang tua ketika anaknya meninggal dapat menimbulkan reaksi emosional seperti rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, ketidaknyamanan. Nah, itu yang muncul reaksi secara psikologisnya. Di sisi lain, masyarakat kepulauannya sendiri sebagian besar, lebih dari 95%, berkeyakinan Kristen, didominasi oleh denominasi Protestan yang beraliran Lutheran. Bahkan banyak juga kasus tentang keguguran saat sedang hamil. Nah, dapat dipastikan bahwa bayi-bayi meninggal itu belum ada kesempatan untuk mengakui beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tujuan akhir bayi meninggal dan implikasinya bagi jemaat Lutheran Kepulauan Nias. Yang menjadi pertanyaan turunannya adalah bagaimana keselamatan bayi saat meninggal dunia. Dengan demikian, hasil penelitian ini berharap dapat dijadikan sebagai penguatan psikologi dan ya sebagai kekuatan bagi jemaat Lutheran Kepulauan Nias yang bayinya meninggal dunia saat masih kecil. Nah, oleh sebab itu yang menjadi metodologi penelitian yang kami lakukan untuk penelitian ini adalah di mana para peneliti, kami sebagai para peneliti membutuhkan metode kualitatif, di mana menjadikan Alkitab sebagai sumber utama untuk mengetahui kajian teologisnya, tujuan akhir dari bayi meninggal itu. Sementara yang berhubungan dengan topik penelitian merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai referensi dan juga sangat membutuhkan fakta-fakta berupa ya seperti hasil publikasi atau berita ya seperti berita di media, itu juga kami sangat
membutuhkan untuk penelitian ini. Nah, sementara hasil analisa terhadap Alkitab mengenai keselamatan bayi meninggal dihubungkan dengan ilmu psikologi sebagai penguatan bagi orang tua yang bayinya meninggal dunia. Dan demikian yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, kematian merupakan akibat daripada dosa manusia. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak dari situlah kematian secara badaniah ini dialami oleh manusia. Jadi Tuhan sudah wanti-wanti ketika manusia dibuatnya, dia sudah berkata kepada Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 ya, kalau tidak salah dia sampaikan, saya narasikan dalam bahasa saya sendiri. Adam, awas ketika engkau memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, nanti engkau mati. Dan benar, Tuhan tidak berubah. Saat setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian Tuhan menyampaikan kepada Adam bahwa bahwa sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi dapat dipahami bahwa ayat ini merupakan penekanan pada Adam bahwa kematian jasmania merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari akibat kejatuhan dalam dosa. Jadi keberdosaan manusia merupakan persoalan serius bagi Allah karena dianggap sebagai pelecehan terhadap sang pemberi hukum itu sendiri, di mana hubungan harmonis antara Allah dengan Adam pra kejatuhan telah menjadi sirna dan menjadi seteru Allah akibat pelanggaran manusia. Jadi bukan Allah yang berubah, melainkan Adam dan Hawa yang berlaku memberontak terhadap penciptanya. Dosa Adam membuat manusia terpisah dengan Allah, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, dan mati roh. Jadi hal ini membuat manusia tidak mengerti tentang perkara-perkara yang ilahi, di mana puncak kematian manusia adalah secara eskatologis, ya, eskatologis, di mana kematian adalah ganjaran yang diberikan Tuhan untuk orang berdosa, di mana hukuman ini diberikan untuk tubuh dan roh orang berdosa. Apabila seseorang mengalami kematian jasmania, sementara masih mati secara rohani, ia terpisah dari Allah secara kekal setelah kematian fisik. Orang-orang tidak bertobat mengalami kematian kekal, dibuang ke neraka sebagai tempat kesengsaraan. Adapun keadaan mereka terima, yang jelas hukum itu merupakan hukuman yang kekal bagi orang berdosa. Sementara anugerah Tuhan menghapus kematian rohani dan kematian kekal melalui Yesus Kristus. Bagi Yesus Kristus, bagi orang yang percaya. Di mana Vaught, Octavianus, dan Juanda, mereka dalam penelitiannya menuturkan bahwa orang-orang yang meninggal dalam Yesus, roh mereka pergi ke surga, di mana surga yang dimaksud adalah Firdaus. Sementara jiwa-jiwa yang menolak Yesus akan masuk ke siksaan api neraka dan dihukum untuk selama-lamanya di lautan api kekal. Nah, beragam pandangan soteriologi tentang bayi meninggal, ya, seperti universalism, di mana paham ini berkembang di beberapa negara termasuk di Indonesia, di mana tujuan teologi ini pada dasarnya baik, yakni untuk membangun relasi antara sesama, namun doktrinnya tidak sesuai dengan Alkitab, di mana paham ini meyakini semua manusia diselamatkan oleh Tuhan tanpa memandang keyakinan atau agama mereka. Dalam pengertian yang lebih sederhana, semua agama sama saja, semua benar dan menyelamatkan karena kasih karunia Tuhan atas seluruh umat manusia. Nah, mempertimbangkan premis-premis dari kelompok ini, meyakini bahwa bayi meninggal pasti masuk surga karena semua agama itu sama aja. Lalu kemudian kedua, soteriologi Arminianisme, di mana kelompok ini merupakan hasil rintisan Jacobus Arminius, di mana dia seorang teolog Belanda, di mana pemikiran Arminius ini
berpikir bahwa keselamatan dari Allah tergantung dari respon manusia. Orang berdosa memiliki kuasa untuk memilih bekerja sama dengan Roh Kudus atau menolak anugerah Tuhan. Nah, bagi kelompok ini, seseorang diselamatkan tidak bergantung pada kedaulatan Allah, melainkan kemampuan manusia. Dari simpulan yang ada dari kelompok ini, maka dapat suatu simpulan bahwa bayi meninggal bagi kelompok Arminian tidak diselamatkan karena seorang bayi belum memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan Allah dalam memperoleh keselamatan. Lalu ketiga, soteriologi Calvinism, di mana bagi kelompok ini 5 ajaran pokok mendasar yang dirumuskan dalam bentuk akronim yaitu TULIP. Adapun penjabarannya total depravity, yaitu rusak total, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, limited atonement, ya, penebusan terbatas, lalu irreversible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Lalu kemudian preservation of the saint, ya, ketekunan orang-orang kudus, ya. Kalau misalnya salah bahasa Inggrisnya silakan betulkan dalam hati Bapak Ibu semuanya, ya. Bagi Calvinism, setiap bayi dalam kandungan tercemar, ya. Jadi Calvinisme meyakini bahwa keselamatan itu anugerah Allah dan diberikan kepada manusia bahkan sebelum diciptakan dalam kandungan ibunya. Jadi menurut John Calvin, sebagaimana dicatat oleh Roland Lewy, Pangdatu dan kawan-kawan, keselamatan merupakan kehendak Allah sehingga semua bayi yang meninggal memiliki hak untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Bayi memang memiliki dosa sejak dalam kandungan, tetapi bayi tersebut belum melakukan dosa perbuatan. Nah, lalu kemudian makna keselamatan menurut Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, Allah menggambarkan rencana dan tindakannya bagi penyelamatan manusia melalui umatnya Israel. Berawal ketika Allah memanggil Abraham, janji itu disampaikan untuk menggambarkan rencananya untuk keselamatan manusia yang dikasihi. Di mana perilaku Tuhan menjadikan Israel sebagai umat pilihannya berdampak besar bagi iman Kristen karena menghasilkan keselamatan bagi seluruh bangsa manusia. Nah, semenjak Allah memilih Israel sebagai bangsa spesial, maka Allah menebusnya. Ada begitu banyak narasi Alkitab yang menegaskan akan hal demikian, di mana Allah menebusnya dari perbudakan, dari tangan-tangan orang yang berniat jahat, dari kelaparan dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa sesungguhnya inti pengajaran dari Perjanjian Lama adalah menyangkut karya keselamatan Allah yang dalam puncaknya digenapi dalam diri Kristus, di mana Perjanjian Lama tidak sedang mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Kristus, melainkan pengajaran tentang keselamatan sebagai suatu kepercayaan atau iman di dalam diri Mesias yang akan datang. Nah, sementara Perjanjian Baru seperti beberapa juga para peneliti seperti Ate dan juga Neyman menjelaskan, dalam Perjanjian Baru kata keselamatan berasal dari kata akar sozo, berarti menyelamatkan. Jadi dalam Perjanjian Baru kata keselamatan berasal dari kata sozo ini, maka mengandung pengertian bahwa Tuhan itu penyelamat, membebaskan, mengawetkan, melestarikan, dan menyembuhkan, dan berbagai arti-arti turunan daripada kata ini. Nah, dalam Perjanjian Baru, istilah keselamatan ini sangat erat hubungannya dengan sumber keselamatan itu sendiri. Bahkan sering disebut juru selamat yang merujuk kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, Tuhan dilukiskan sebagai juru selamat dalam Perjanjian Baru karena Ia menyediakan keselamatan untuk manusia dengan mengutus anaknya. Bahkan dalam Perjanjian Baru, juru selamat merupakan kedudukan utama Yesus. Kematian Kristus adalah dasar dari keselamatan dan iman yang adalah anugerah Allah sebagai respon manusia. Di mana inti dari keselamatan menurut Perjanjian Baru adalah karya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Sementara keselamatan ini merupakan rencana kekal Allah sendiri melalui pribadi dan karya Kristus. Jadi, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, memberikan konfirmasi bahwa sentral keselamatan berfokus pada Mesias, di mana orang percaya merujuk kepada Yesus Kristus. Kelayakan Yesus Kristus sebagai penggenapan Mesias yang dijadikan dalam Perjanjian Lama telah dibahas secara lugas oleh Gulo dalam penelitiannya.
segenap karya Allah dalam membawa keselamatan keluar dari hukuman menuju pembenaran, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal, dari seteru Allah menjadi sahabat Allah. Nah, sekarang kita masuk pada kajian teologisnya. Secara teologis, maka kematian tujuan akhir, kemana tujuan akhir bayi meninggal? Ya, kita bahas yang pertama, kemana tujuan akhir bayi meninggal. Jadi meninggal berarti mati, yang secara biologis lenyapnya secara permanen fungsi-fungsi hidup atau berpisahnya tubuh dengan jiwa. Nah, kematian jasmani merupakan salah satu akibat dari dosa, seperti sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Meskipun kematian jasmani dialami oleh orang percaya, namun mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Nah, sementara bagi orang yang tidak percaya, ketika mengalami kematian fisik juga mengalami kematian kekal karena rohnya telah mati akibat dosa. Namun harus dipahami bahwa premis-premis ini telah menjadi persoalan bagi para filsuf ketika berbicara mengenai bayi-bayi yang meninggal dunia. Letak persoalannya di mana? Yaitu apakah di neraka, atau di surga, ya bayi ini ada. Harus diakui bahwa isu ini hangat diperbincangkan dan tidak memberikan jawaban secara tuntas hingga kini. Lebih lagi, bagi beberapa ibu yang mengalami keguguran atau orang tua yang kehilangan bayi, isu ini sangat sensitif untuk dibahas sebenarnya. Jika dilihat secara sekilas, mungkin beberapa orang mempercayai bahwa bayi-bayi meninggal pasti mengalami hukuman kekal. Pernyataan ini didukung dengan teks-teks Alkitab yang mengatakan bahwa natur manusia ialah dosa. Oleh karena semua manusia memiliki natur dosa, memerlukan kelahiran baru dan diperbarui oleh Kristus. Nah, melalui teks-teks Alkitab seperti ini, orang-orang cenderung berpikir bahwa jika semua manusia memiliki natur dosa, mengalami hukuman kekal jika tidak lahir baru, maka hal tersebut juga berlaku untuk bayi-bayi yang meninggal. Walaupun terdapat beberapa teks Alkitab yang mengatakan bahwa dosa ialah maut. Harus lebih teliti dan berlaku bijak dalam menarik kesimpulan bahwa bayi-bayi menerima hukuman kekal dari Allah. Beberapa hal di bawah ini layak dipertimbangkan. Yang pertama, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma pada manusia. Bila keselamatan dipandang masih memerlukan syarat, sangat tidak pantas disebut sebagai anugerah. Pemikiran Barus sangat tepat ketika mengutip Paul Enns dan Sproul dalam menyungguhkan ungkapan Luther bahwa perbuatan baik tidak memiliki andil dalam keselamatan, melainkan hanya oleh karena anugerah Allah. Bahkan Alkitab dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 juga menegaskan demikian. Ya, jadi mengenai hal ini, sama Rena menafsirkan bahwa pembenaran tidak berhubungan dengan tingkah laku dan keselamatan tidak diperoleh berdasarkan jasa-jasa perbuatan baik atau kesalehan, melainkan kasih karunia Allah. Nah, mengenai iman yang menyelamatkan, Paulo menjelaskan, iman yang menyelamatkan merupakan pemberian dan anugerah Allah, di mana keselamatan tidak bisa dicapai dalam setiap usaha manusia berdosa. Hanya Allah yang mampu memberikan keselamatan berdasarkan anugerahnya. Jadi dengan demikian, anugerah berarti pemberi tidak berkewajiban untuk memberinya, sementara penerima tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Pemberi ini hanya berdasarkan kasih dan bukan timbal balik. Alasan sebagian orang mempertahankan argumentasi bahwa keselamatan masih memerlukan andil manusia, mempertahankan pandangan tentang free will. Bagi kelompok ini, meyakini bahwa manusia masih bisa memilih untuk percaya Yesus atau tidak, selamat atau tidak selamat. Pandangan ini ditanggapi oleh Yosafat ketika meneguhkan klaim Martin Luther, unleavened by sin. Ya, dengan kata lain, ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak memiliki kemampuan untuk memilih mendekat kepada Allah yang suci. Seperti dijelaskan Paulo bahwa seorang dipanggil dan diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Dengan demikian dosa tidak menghalangi bayi-bayi untuk menerima anugerah Allah. Jadi pada poin pertama ini memiliki poin bahwa
dosa tidak menghalangi bayi-bayi untuk menerima keselamatan. Yang kedua, kedaulatan dan kemahatauan Allah dalam kaitannya dengan keselamatan. Di mana Allah berdaulat memilih kehidupan bayi-bayi sejak dalam kandungan. Di mana dalam Alkitab dapat dilihat ya bagaimana Allah memilih Yeremia dan Paulus sejak mereka berada dalam kandungan. Dalam Yeremia 1 ayat 5, Galatia 1 ayat 15. Jadi Allah tahu. Beberapa nas Alkitab menunjukkan bahwa Allah berdaulat memilih seorang untuk diselamatkan sejak berada dalam kandungan. Bahkan dalam kesimpulan daripada penelitian Bangun, dia berkata bahwa keselamatan dalam Kristus sepenuhnya anugerah Allah dan tidak dapat ditolak oleh manusia. Selain itu, Daud mengatakan, kepadamulah aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Jadi sejak dalam kandungan ibunya, Daud sudah Allah itu sudah menjadi Allahnya Daud. Dengan kata lain, Daud menegaskan bahwa sejak dalam kandungan Allah telah memperkenalkan sejak dalam kandungan Allah telah memperkenalkan dirinya dan mengakuinya sebagai Allah. Tuhan berdaulat untuk memanggil seseorang menjadi percaya dan diselamatkan. Memang betul bahwa semua manusia berdosa, tetapi keberdosaan tidak menghalangi bayi-bayi tersebut untuk diselamatkan oleh anugerah Allah. Allah dalam kebijaksanaan dan kemahatauannya tidak bisa diintervensi ketika memilih seseorang untuk diselamatkan sejak pra-eksistensi. Menyetujui pandangan Bung Datu dan kawan-kawan, keselamatan bayi ditentukan oleh kehendak Allah. Jadi pada poin ini menyungguhkan bahwa Allah yang berkehendak memilih bayi-bayi itu untuk diselamatkan tergantung kehendaknya. Dengan demikian, manusia tidak boleh mengintervensi Allah mengenai kedaulatannya dalam memilih bayi meninggal untuk diselamatkan dan jangan menjadi hakim. Ini yang poin penting, jangan menjadi hakim bayi-bayi yang meninggal dunia. Untuk selanjutnya mengenai kajian psikologis diteruskan oleh rekan saya peneliti yang lain oleh Bu Raisa. Waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Venius untuk pemaparannya. Ini saya share screen dari saya sendiri atau bagaimana Pak? Ya, bisa. Baik. Saya akan melanjutkan untuk bagian kajian psikologis mengenai hal ini. Ya, jadi kajian psikologis ini berfokus pada penguatan bagi jemaat Lutheran di Kepulauan Nias. Memang bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang kita semua harapkan, terlebih lagi jika jiwa itu seperti bayi yang masih muda gitu ya, mungkin akan menimbulkan rasa sedih atau reaksi emosional yang memang sangat mendalam seperti itu. Dan memang perasaan sedih dan reaksi emosional itu wajar terjadi jika misalnya orang terdekat kita itu mengalami meninggal dunia. Dan seperti masalah dalam penelitian ini tentang fakta-fakta bahwa bayi meninggal di Kepulauan Nias telah menjadi persoalan serius dengan kaitannya dengan psikologi, terlebih lagi yang dirasakan oleh orang tua dari bayi-bayi yang meninggal tersebut. Apalagi dengan doktrin soteriologi tentang tujuan akhir bayi meninggal telah menambah beban psikis orang tua. Etnis yang mayoritas masyarakat berkeyakinan Kristen, aliran Lutheran ini, keluarga telah menjadi skala prioritas yang dapat diraba dalam adat istiadat. Dan tentu saja kita juga mempertimbangkan budaya masyarakat ini dalam kaitannya dengan hubungan dengan keluarga. Sedikitnya membantu pembaca untuk membayangkan perasaan orang tua ketika anggota keluarga yakni bayinya meninggal dunia. Seperti dijelaskan oleh Kansil dan Wagyu, situasi kemalangan seperti ini kehilangan bayi bisa saja menyebabkan seseorang mengalami penderitaan fisik dan emosional. Bahkan Aritonang juga menjelaskan bahwa kedukaan orang tua, apalagi seorang ibu ketika anaknya meninggal, menimbulkan banyak reaksi emosional seperti rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, dan ketidaknyamanan.
Untuk membuktikan hal di atas, peneliti mewawancarai sebanyak 15 orang jemaat Luteranias yang bayinya meninggal 4 tahun terakhir ini. Peneliti melakukan wawancara kepada orang tua setelah bayinya meninggal selama 4 hari. Dalam tradisi Nias, jika seseorang sudah meninggal pada malam keempat dilaksanakan, ini sepertinya Pak Venius yang tahu cara membacanya, tapi intinya adalah memberikan makanan terakhir untuk orang meninggal dan penanaman bunga di kuburan. Namun pada perkembangannya, melalui gereja, tradisi ini bergeser menjadi ibadah penghiburan. Peneliti menggunakan momen ini sebagai waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Ketika peneliti memberikan pertanyaan terbuka kepada para responden seperti bagaimana perasaan Anda ketika bayi saudara meninggal, atau sebanyak 13 orang memberikan jawaban sambil menangis dan mengatakan bahwa dunia ini tidak berarti lagi. Sementara 2 orang lainnya berkata, belajar untuk menghibur diri karena ada Tuhan yang menolong. Kemudian ketika peneliti bertanya, apakah Anda meyakini bahwa bayi terkasih Anda masuk surga? Sebanyak 5 orang menjawab tidak tahu, 3 orang lainnya menjawab tergantung Tuhan, 1 orang menjawab jadi malaikat, 2 orang menjawab mungkin masuk neraka karena belum percaya Yesus. 1 orang menjawab masuk surga karena orang tuanya Kristen, dan 3 orang lainnya tidak memberikan respon apa-apa selain terdiam membisu sambil menangis. Harus disadari bahwa reaksi dari orang tua yang bayinya meninggal membuktikan keadaan psikologisnya oleh karena duka. Emosi semacam ini bila tidak dikendalikan bisa saja menimbulkan gangguan mental maupun psikologis yang membahayakan. Jadi memang setiap orang, tidak hanya orang tua saja yang mengalami kedukaan yang bayinya meninggal, semua orang yang mengalami kedukaan itu pasti mengalami proses yang namanya itu grieving. Grief itu merupakan reaksi yang ditimbulkan saat seseorang itu mengalami kehilangan secara mendalam sehingga mempengaruhi orang tersebut secara emosional. Jadi di saat seseorang berduka atau grieving, orang tersebut itu pasti mengalami suatu proses yang disebut namanya grieving process. Jadi grieving itu bukan hanya sebagai satu proses aja, melainkan itu terdiri dari beberapa langkah yang perlu dialami oleh seseorang saat orang tersebut mengalami kedukaan. Dari Kubler-Ross pada tahun 1969 meneliti mengenai proses grieving. Dan dalam penelitiannya yang dilakukan, terdapat 5 tahapan dalam proses grieving, yaitu tahap pertama itu adalah penolakan. Tahap kedua itu adalah kemarahan, tahap ketiga itu tawar-menawar, tahap keempat depresi, dan tahap kelima itu penerimaan. Jadi memang ini adalah suatu proses yang normal. Lalu tahap pertama itu adalah tahap penolakan. Biasanya dalam tahap penolakan ini, orang yang mengalami kedukaan itu akan merasa bahwa dunianya itu menjadi tidak berarti, dan mengalami yang namanya itu keadaan shock atau penolakan dari keadaan itu. Lalu dalam tahap kedua yaitu kemarahan. Individu akan merasa marah terhadap keadaan dan mungkin akan melontarkan pertanyaan seperti, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan mengambil bayi saya? Dan sebagainya. Lalu setelah melewati tahap kemarahan, orang yang berduka itu biasanya akan mengalami proses tawar-menawar. Nah, dalam proses ini, orang itu cenderung akan berandai-andai, pikirannya berada di masa lalu, mencoba untuk bernegosiasi, seperti misalnya, kalau saja saya tidak seperti ini, kalau saja tidak ini, tidak itu, dan yang lainnya, pikiran-pikiran tersebut intinya berada di masa lalu, dan mereka berusaha untuk bernegosiasi supaya mengurangi rasa sakit yang mereka alami itu. Baru tahap yang keempat adalah depresi. Jadi setelah melewati proses tawar-menawar, orang yang berduka itu biasanya akan memasuki tahap depresi, yang mana rasa kekosongan dalam diri itu akan semakin dahsyat dan seakan-akan tidak ada akhirnya, sehingga orang tersebut merasa tidak ada harapan. Dan ini biasanya menjadi proses yang paling sulit untuk dilewati karena setelah melewati proses tawar-menawar ini, orang itu cenderung akan menyalahkan diri sendiri. Dan kalau misalnya orang tersebut tidak berhasil untuk melewati proses tawar-menawar dengan baik dan terus menyalahkan diri sendiri, maka mereka akan masuk ke tahap yang depresi ini dan merasa bahwa hidup ini menjadi tidak ada artinya lagi. Lalu jika orang yang berduka mampu melewati masa-masa depresi, maka orang itu akan masuk ke dalam tahap penerimaan.
Jadi memang tahap depresinya adalah tahap klimaksnya di mana seseorang mengalami kedukaan. Tahap penerimaan bukan berarti orang itu merasa baik-baik saja, tetapi tahap ini berarti orang tersebut mampu menerima realita bahwa orang yang dikasihinya sudah tidak ada dan menyadari bahwa ini merupakan realita permanen yang mereka harus terima. Orang tua yang anaknya meninggal tentu saja mengalami proses grieving. Dalam situasi sulit seperti ini, ibu-ibu yang bayinya mengalami kematian sudah cukup mengalami tekanan emosional. Ditambah lagi jika lingkungan berperilaku menghakimi terhadap keselamatan bayi-bayi tersebut. Tekanan emosional yang dialami ini dapat mempengaruhi tingkat keparahan depresi yang dialami. Berdasarkan penyelidikan yang lebih teliti, seseorang ketika berduka sangat rentan dengan gangguan penyakit fisik dan psikologis lainnya. Lebih lagi jika perilaku orang-orang di sekitar tidak memberikan kenyamanan dan cenderung menghakimi. Dengan demikian, seharusnya sebagai orang Kristen, kita bisa berlaku bijak dan tidak mengintimidasi dengan berbagai ajaran, terlebih lagi menjadi hakim bagi bayi-bayi tersebut. Jadi simpulannya adalah, kematian secara biologis merupakan salah satu dari akibat kejatuhan manusia dalam dosa dan tentu saja tidak bisa dihindari. Mengenai kapan dan waktunya telah menjadi misteri ilahi yang bisa saja terjadi kepada siapapun tanpa kompromi dengan usia, tua, dewasa, muda, ataupun bayi. Mengenai ketidakpastian tujuan akhir bayi-bayi yang meninggal telah menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan pengamatan sebagaimana sudah dipaparkan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, walaupun terdapat beberapa ayat dalam Alkitab yang menegaskan bahwa upah dosa adalah maut dan iman dalam Yesus merupakan jalan untuk memperoleh keselamatan, sangat tidak baik jika kita dengan cepat untuk menyimpulkan bahwa bayi yang meninggal dunia mendapatkan hukuman kekal dari Allah karena natur dosa yang melekat padanya. Kedua, jangan menjadi hakim bagi anak-anak yang meninggal dunia dan seolah-olah mengetahui segala rencana Allah termasuk mengenai bayi yang meninggal. Ketiga, harus dipahami bahwa keselamatan dari Allah merupakan anugerah yang diberikan kepada manusia seturut kehendak dan kemahatauannya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, seseorang sudah dipilih untuk diselamatkan oleh Allah, seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab itu jangan menjadi sebagai penasihat Allah dan menuduhnya tidak adil. Keempat, natur dosa yang melekat kepada bayi-bayi sejak dalam kandungan orang tua tidak dapat menghalangi anugerah Allah kepadanya. Kelima, kajian dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi penguatan bagi orang tua yang bayinya meninggal dunia seperti kasus di Jemaat Lutheran Kepulauan Nias. Keenam, sebagai orang yang percaya harus menguatkan dan mendoakan orang tua yang bayinya meninggal sebagai solusi dalam menangani psikologis seseorang ketika sedang berduka. Dengan demikian, bila para pembaca atau kita semua yang hadir dalam seminar ini melakukan penelitian lanjutan, disarankan untuk variabel lainnya juga seperti mencari penyebab banyaknya bayi meninggal di Kepulauan Nias, strategis pencegahan bayi meninggal di Kepulauan Nias, dan cara pendampingan secara konseling bagi keluarga duka. Sekian presentasi dari saya dan juga Pak Venius. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Venius Gulo, MTH yang sudah mempresentasikan dan juga Ibu Raisa Francisca, STH yang sudah mempresentasikan di sesi yang kedua. Nah, Bapak Ibu, saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk waktunya sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau dari dosen juga boleh. Waktu dan tempat dipersilakan selama 20 menit. Tapi kalau banyak diskusinya juga lebih baik lagi. Silakan. Atau kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Pak Venius yang ingin bertanya kepada mahasiswa. Ayo Bapak Ibu, wajib bertanya.
Waktu dan tempat dipersilakan. Jangan senyum-senyum aja. Mic-nya mati mati. katanya, Ah, Christine. Iya Pak oke, Venius, sudah. saya masih sama Pak Venius itu ada apa kalimat mengenai apa namanya itu bayi yang dibaptis itu loh. Saya nanya itu dulu. Apakah bayi juga itu masuk dibaptis? Gitu. Soalnya kalau yang saya tahu itu bayi itu kan diberkati bukan dibaptis. Itu maksudnya yang saya tanyakan di situ. Karena ada suatu pengertian lain. Bayi bukan dibaptis, tapi bayi itu diberkati. Kalau yang dibaptis itu kan orang dewasa. Ada di pertama ya. Ya, ya. Lanjut saja Pak. Pertanyaannya seperti apa? Ya, mengapa kok terjadi suatu perbedaan pengertian loh? Di Alkitab tuh nggak ada bayi dibaptis. Yang dibaptis kan untuk orang-orang dewasa, tapi ada gereja yang melakukan juga bayi itu dibaptis. Tapi gereja yang lain juga melakukannya, gereja itu bayi itu diberkati bukan dibaptis. Itu menurut Pak Vinius itu yang mana yang benar dalam pengertiannya? Ya, bagaimana Ibu host? Silakan Pak, langsung Langsung dijawab. Iya. Ya, berkaitan dengan baptisan memang beragam pandangan berkaitan dengan hal ini. Ada yang berkata bahwa baptisan itu sebaiknya dilaksanakan ketika seseorang itu sudah dewasa, karena baru bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga yang berpikir bahwa bayi itu juga merupakan orang yang memang layak juga menerima anugerah Allah. Dan dua pandangan ini merupakan isu yang terus diperbincangkan sampai pada saat kesempatan ini. Dan mengenai solusi dari mana yang benar dan mana yang salah, sampai saat ini sama-sama atau dua-duanya memiliki argumentasi yang sama-sama juga berasal daripada Alkitab sendiri. Jadi seperti gereja Lutheran, ya, apa gereja-gereja Lutheran itu seperti HKBP, ONKP, Amin, ya termasuk gereja saya, ONKP. Jadi baptisan itu melakukannya secara anak, ya, bayi. Saya tidak tahu apakah, setahu saya di Anglikan juga seperti itu. Jadi bayi itu dibaptis sejak kecil. Lalu kita yang karismatik apakah menuduh bahwa itu hal yang salah? Saya pikir pemikiran yang sangat keliru bila kita berkata demikian. Karena khususnya di Indonesia ini, kalau kita melihat itu HKBP itu merupakan jemaat yang paling terbesar se-Indonesia. Belum lagi gereja-gereja sinode-sinode yang lain. Lalu apakah mereka salah? Jadi saya pikir kita jangan fokuskan pemikiran untuk sibuk untuk menanggapi mana yang benar dan mana yang salah. Adapun yang menjadi argumentasi mereka ketika melakukan baptisan kepada bayi-bayi tersebut. Contohnya misalnya, ketika awal-awal kekristenan, ketika gereja mula-mula itu baru ada, lalu beberapa orang itu percaya ya kepada Tuhan. Dan banyak narasi-narasi Alkitab seperti misalnya Stefanus. Stefanus dan keluarganya memberikan diri dibaptis. Keluarga itu terdiri dari apa? Ayah, ibu, anak.
Dan termasuk bayi di dalam itu. Kalau misalnya dia memiliki bayi, siapa yang bisa meyakinkan kita sekarang bahwa pada masa itu ketika hal itu dinarasikan bahwa Stefanus tidak memiliki bayi waktu itu? Saya pikir tidak ada. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 16, ketika peristiwa Paulus dan Silas ditangkap, lalu kemudian mereka berdoa, memuji Tuhan, bernyanyi, memuliakan Tuhan, sementara mereka sedang dipasung di dalam penjara. Lalu ketika mereka melakukan hal demikian, maka penjara itu menjadi roboh. Dan kepala daripada penjaga rutan atau penjaga penjara itu, dia sudah ketakutan dan ingin bunuh diri. Lalu Paulus menegur dia, jangan bunuh dirimu, kami masih ada di sini. Lalu kemudian kepala penjara itu datang kepada Paulus. Lalu dia berkata, apa yang harus kami lakukan? Lalu kepala penjara itu dan keluarganya, yang baca, silakan baca, saya kurang apa itu untuk nats persisnya saya belum bisa sampaikan ke Pak Paut. Nanti kita cari sama-sama. Jadi dia berkata situ bahwa kepala penjara itu dan keluarganya menjadi percaya dan memberikan diri dibaptis. Keluarga itu terdiri dari apa? Yaitu dari ayah, ibu, dan juga anak. Dan lalu kemudian selain daripada itu, ketika anak-anak juga datang kepada Yesus, lalu kemudian orang banyak menghalau anak-anak itu untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan halang-halangi anak-anak itu untuk datang kepada aku. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan Pak Uut baca Markus pasal 16 ayat yang ke-16 dengan suara yang keras. Markus berapa? 16? 16 ayat 16. Markus. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Menurut ayat itu pemahamannya Pak Uut seperti apa? Gini loh Pak, yang saya maksud di sini. Ini kan bayi. Bayi kan belum mengerti tentang dosa. Belum mengerti tentang dosa, bukan anak loh ya. Ini bayi yang saya tanyakan. Bayi ini belum mengerti tentang dosa. Mengapa tidak dibaptis? Baptis itu kan tindakan meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa dan mau diselamatkan dengan dibaptis kalau dibaptis itu apa itu baptis itu bukan dipercik ya, ditenggelamkan, meninggalkan dosa-dosanya dan hidup baru. Dengan bayi kan belum mengerti tentang dosa. Bayi loh, bukan anak loh ya. Ini saya katakan bayi. Kenapa bayi kok dibaptis? Dalam ada aliran gereja yang melakukan tindakan seperti itu. Kemudian ada gereja lain juga bukan dibaptis, tetapi diberkati kalau bayi itu. Diserahkan kepada Tuhan dan diberkati. Diserahkan pada Tuhan dan diberkati kalau yang bayi. Tapi kalau yang untuk baptis itu tindakan seorang dewasa mengerti tentang adanya dosa dan mau hidup baru, dibaptislah untuk meninggalkan dosa-dosanya dan percaya pada Tuhan dan dibaptis. Jadi itu pengertiannya bagaimana? Apakah tindakan dari gereja yang mana yang benar untuk melakukan? Apakah sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab? Apakah bikin cara sendiri gereja itu? Itu maksud saya masih membingungkan adanya tindakan gereja yang melakukan bayi itu dibaptis. Maksud saya gitu. Soalnya kalau dalam pengertian baptis itu kan suatu tindakan atas kehidupannya yang merasa berdosa dan percaya pada Tuhan untuk dibaptis. Ya, jadi saya sangat mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Uut sebenarnya. Akan tetapi, seperti yang saya katakan tadi, sama-sama ada dalilnya. Karismatik misalnya, kelompok karismatik berkata bahwa seseorang itu
bisa dibaptis bila mana dia sudah mengakui Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mereka anak-anak itu baru dibaptis. Sementara gereja Protestan, termasuk gereja Anglikan juga berkata bahwa anak-anak itu bisa dibaptis karena seseorang itu diselamatkan bukan oleh karena baptisannya, tapi baptisan itu dilakukan adalah sebagai simbol bahwa seseorang itu diikat menjadi bagian daripada milik Kristus. Jadi semua kita yang di sini jangan kita berpikir bahwa baptisan itu adalah merupakan syarat keselamatan. Kalau kita berpikir bahwa baptisan merupakan syarat keselamatan, baptisan air loh ya, baptisan air merupakan syarat baptisan keselamatan. Lalu bagaimana dengan penyamun yang ada di sebelah Yesus ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus? Dia berkata, Tuhan ingat akan aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Lalu apakah orang itu tidak selamat, Pak Ud? Ya memang selamat, tapi Ya masih selamat. Ya oke. tapi apakah penyamun itu Lalu kemudian bila mana ya kita berpikir bahwa keselamatan itu syarat keselamatan itu adalah baptisan, itu merupakan pemikiran yang keliru. Lalu dasar Alkitab lainnya apa? Di dalam Alkitab ya banyak sekali keluarga Kristen pada awal-awal kekristenan itu ya mereka memberikan diri dibaptis. Apakah Pak Uut bisa menjamin bahwa keluarga yang dimaksud adalah tidak ada bayi-bayi mereka? kalau di dalam Saya tanya Pak Uut, apakah Pak Uut bisa menjamin bahwa ketika mereka itu keluarga-keluarga itu memberikan diri mereka dibaptis, apakah Pak Uut bisa menjamin bahwa di keluarga-keluarga itu tidak ada bayi-bayi? Ya ada sih bayi. Tapi kan saya belum baca di Alkitab itu ada bayi. Waktu pas kejadiannya apa itu di seorang penjara, kepala penjara itu belum ada bayi. Anak Ya, kan. tapi kan secara filosofis, ya secara filosofinya, saya akan tanya balik kepada Pak Uut sekarang. Bisa membuktikan nggak kalau misalnya, ya misalnya waktu itu tidak ada bayi-bayi? Maksudnya kalau nggak ada bayi, maksudnya ada keselamatan gitu. Ketika orang-orang itu, keluarga-keluarga itu memberikan diri mereka dibaptis. Nah, bingung kan? Ya, jadi artinya bahwa seperti yang saya tegaskan tadi bahwa keselamatan itu adalah tidak ditentukan oleh air, tidak ditentukan oleh baptisan. Baptisan air maksud saya. Nah, kenapa kemudian gereja-gereja itu, gereja-gereja Katolik, ya Katolik, lalu kemudian gereja ya Lutheran, Protestan, Anglikan, lalu kemudian Ortodoks juga kalau tidak salah, mereka melakukan baptisan air. Baptisan air ketika anak-anak itu masih kecil atau masih bayi ya, bayi. Seperti yang disampaikan oleh Pak U tadi. Iya. Lalu apakah kita sekarang berkata bahwa mereka salah? Saya pikir kita memiliki pemikiran yang keliru bila demikian. Kalau kita melihat di seluruh dunia ini, ya Katolik, Protestan, Lutheran, lalu kemudian gereja Anglikan itu memiliki posisi yang angkanya sangat tinggi, lebih banyak dibandingkan yang lain. Lalu kalau demikian, apakah kita sibuk untuk menyalahkan itu? Sebetulnya bukan menyalahkan ya Pak ya. Cuma saya tuh apa namanya itu timbul suatu pengertian apa itu pemikiran ke saya itu kan di dalam Alkitab bahwa orang berdosa itu kalau mau dan percaya pada Tuhan dan dibaptis itu artinya memang supaya jadi suatu simbol atau gimana ya di dalam Alkitab kan supaya menjadi hidup baru, artinya meninggalkan kehidupan lama dan hidup baru. Nah, itu untuk orang dewasa. Tapi kenapa bayi kok apa
masukkan dalam suatu kategori baptis gitu, maksud saya seperti itu, Pak. Ya, ya. Makanya kemudian dalam gereja-gereja tua itu, ya walaupun bayi itu dibaptis, walaupun dilaksanakan baptisan itu sejak bayi, tetapi ada istilahnya katekisasi sidi, di mana di sidi itu ada istilahnya peneguhan iman, pengakuan akan Yesus. Jadi baptisan dengan sidi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi artinya apa? Ketika seseorang itu sudah dibaptis sejak dari bayi, lalu kemudian setelah itu ya orang tua berjanji bahwa dia akan memimpin dan membimbing anaknya ke jalan yang Tuhan kehendaki dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Lalu kemudian setelah anaknya menyadari itu semuanya, lalu ada suatu proses yang dilaksanakan oleh gereja, yaitu katekisasi sidi, kurang lebih selama, kalau di kita, kurang lebih selama 1 tahun 2 tahun. Jadi pengajaran yang terus menerus itu dilaksanakan tiap 1 kali seminggu. Jadi sebenarnya sama aja. Misalnya di kita yang melaksanakan baptisan, gereja yang melaksanakan baptisan sejak bayi, itu kan namanya diberikan baptisan. Sementara apa itu namanya? Kalau misalnya di gereja yang tertentu yang tidak melaksanakan baptisan sejak kecil, namanya penyerahan. Iya, betul, Ya kan? penyerahan. Lalu Iya, sudah betul. dewasa namanya jadi apa? Baptisan kan? Baptisan ya. Nah, gereja yang melaksanakan baptisan bayi sejak kecil namanya apa? Peneguhan iman. Ya sama aja. Jadi baptisan air itu bukan merupakan jaminan untuk seseorang itu diselamatkan. Saya pikir demikian ya Pak Ud ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Baik, makasih Pak Cahyo. Mungkin kalau nggak ngerti nanti bisa nelpon langsung dengan Pak Veniusnya ya. Baik, silakan Ibu Siska yang tadi ingin bertanya. Iya, Atau saya mau dari- bertanya. Ya, boleh. Saya mau bertanya ke Pak Venius sama Bu Raisa. Yang pertama ke Pak Venius. Pak, kita ini kan calon hamba Tuhan ya Pak. Nanti ke depannya pasti kita akan menemui ibu-ibu yang mengalami kasus seperti yang diteliti oleh Bapak ini. Yang saya tanyakan, metode apa yang terbaik Pak yang bisa Bapak sarankan kepada kami untuk kami nanti sebagai hamba Tuhan, kan ibu yang kehilangan anak ini, mereka kan kebanyakan ke saat berduka mereka galau ya Pak, anaknya di mana gitu. Nah dengan kita sudah mengetahui pasti bahwa anak mereka ada di sorga. Nah Bapak masuk percakapan pastoral kepada ibu yang berduka ini dengan cara full Alkitabiah atau menggabungkan psikologi dan Alkitab Pak, itu aja. Oh iya, untuk Bu Raisa boleh sekalian langsung Kak Kristi. Silakan. Untuk Bu Raisa saya mau bertanya, sama seperti juga nanti kita hamba Tuhan bertemu dengan ibu yang kehilangan bayinya, konsep psikologi, terapi psikologi apa yang terbaik yang bisa kita sampaikan kepada mereka untuk membantu melewati proses grieving-nya. Karena mereka kan trauma berat dan kemungkinan sulit untuk bangkit dan berencana punya anak lagi. Jadi terapi psikologi apa yang terbaik? Begitu saja Kak Kristi. Baik, terima kasih Ibu Siska. Silakan Pak Venius dan Ibu Raisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Moderator dan juga pertanyaan dari Bu Siska. Jadi pendekatan yang dilakukan bila mana ada orang tua yang bayinya atau anaknya meninggal itu, saya pikir yang harus kita lakukan adalah pendekatan. Jadi ketika seseorang itu mengalami duka, kalau misalnya kita mengkhotbahnya, itu tidak bakalan masuk itu. Jadi yang paling penting untuk kita lakukan adalah pendekatan. Lalu kemudian juga kita ya menyampaikan firman Tuhan ya dengan ya teknik-teknik tertentu yang misalnya
kita menguatkan, tetap kita berkata tetap sabar, tetap teguh. Dan perhatian Bapak Ibu itu merupakan hal yang sangat berharga bagi keluarga duka bila mana Bapak Ibu ada di sana. Jadi bahkan ya sentuhan atau pelukan itu juga merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang yang berduka. Ya bila mana misalnya bapak-bapak, ya silakan dirangkul oleh bapak-bapak, kamu yang kuat, kamu yang sabar. Tuhan pasti mengasihi ya anaknya, makanya dipanggil. Lalu kemudian setelah itu ya pendampingan kalau di gereja ya, pendampingan pastoral yang terus-menerus untuk kita lakukan. Ya, jadi jangan langsung ditinggalkan sebagai seorang pelayan atau gembala, harus ya ditemani, ya harus di follow up terus bagaimana keadaan daripada seorang yang sedang menghadapi kedukaan atau kemalangan tersebut sampai suatu titik dia bisa pulih dari keadaan yang sedang dialaminya akibat daripada kemalangan. Saya pikir demikian Bu Siska, dan selanjutnya nanti akan disempurnakan oleh rekan saya dalam melakukan penelitian ini, Bu Reza. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Siska. Jadi memang kalau menurut saya lihat dari perspektif psikologisnya itu, memang kedukaan itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilalui, ya, karena memang prosesnya juga tidak semudah itu juga. Tapi apa yang saya bisa sampaikan adalah sebagai hamba Tuhan, misalnya mau melayani, misalnya ibu-ibu yang kedukaan, anaknya meninggal, tidak usah dipaksakan saat itu juga untuk bisa menerima semuanya. Sama seperti apa yang tadi saya udah bahas juga kan, bahwa grieving proses itu kan sebenarnya tidak hanya satu tahap saja. Tidak hanya satu tahap penerimaan selesai, tidak seperti itu, tapi ada 5 tahap. Dan sebenarnya 5 tahap ini tidak apa-apa dijalankan semua. Karena di saat seseorang tidak menuntaskan proses grieving-nya, yang 5 itu, maka nanti itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi memang seseorang saat mengalami kedukaan, tidak apa-apa bahwa dia itu mengalami yang namanya tidak terima dulu. Ya, tadi ada yang 5 tadi. Baru setelah itu, sebentar saya bacakan lagi kepada Bapak Ibu. Jadi wajar bagi kita itu untuk mengalami 5 tahap tadi, yaitu yang pertama adalah tahap penolakan dulu, baru tahap kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Jadi untuk kita semua sebagai calon-calon hamba Tuhan atau pendeta di sini ya, kalau misalnya kita mengalami jemaat yang sedang mengalami kedukaan, kita jangan langsung paksakan dengan ayat-ayat Alkitab. Itu saran saya. Karena di saat kita masuk, orang itu sedang dalam proses marah sama Tuhan, terus kita malah berdebat dengan dia tentang keselamatan dari ayat ini, seperti itu tidak akan efektif, Bapak Ibu. Jadi, tidak apa-apa, biarkan jemaat itu mengalami proses grieving secara lengkap dulu, lalu setelah dia sudah berada di dalam tahap penerimaan, baru kita bisa masuk secara sedikit demi sedikit. Karena kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, bahwa dalam tahap penerimaan itu bukan berarti orang itu sudah istilahnya melupakan atau misalnya sudah bisa move on. Tidak. Tahap penerimaan adalah di saat mereka sudah bisa sadar bahwa, oh ya, orang yang saya kasihi itu sudah tidak ada. Nah, baru saat itu kita bisa masuk. Karena di saat itulah secara kognitif orang itu sudah mulai stabil. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat orang yang berduka ini sedang mengalami 5 tahap proses grieving itu? Ya kita dampingi saja. Kita cukup dengan dampingi, kita cukup memberikan support secara emosional. Itu saja. Jadi jangan support secara logika atau secara ayat-ayat Alkitab, itu tidak akan masuk. Jadi cukup disupport secara emosional, baru setelah sudah berada di tahap penerimaan, baru kita masuk dengan yang tadi Pak Venius sudah sampaikan, bimbingan secara melalui Alkitab atau firman Tuhan, baru kita bisa masuk di situ. Seperti itu, Ibu Siska, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Venius dan Bu Raisa. Apakah Bu Siska
Puas Sudah, dengan terima jawaban? kasih. Mas, Oke, terima baik. kasih. Iya. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, kolom chat. Oh iya. Ada di kolom chat, Pak. Dari Ibu Caroline. Dia bertanya, bagaimana pandangan peneliti dengan janin yang harus diaborsi karena kondisi kesehatan ibunya. Sedang sang ibu ingin mempertahankan dari sudut pandang Alkitab maupun kemungkinan sisi psikologi orang tuanya. Apakah sama? Silakan, Pak. Ya, yang pertama dari rekan saya dulu, dari Bu Raisa, silakan. Baik, Pak. Saya coba bahas dari sisi psikologis orang tua yang memang, berarti ini kondisinya terpaksa ya Bu Karolin ya? Karena kondisi kesehatan ya, betul? Saya takutnya salah memahami pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap di sini adalah, ya betul, karena kondisinya adalah terpaksa harus diaborsi karena kondisi kesehatan ibunya, sedangkan ibunya itu ingin mempertahankan bayinya. Memang kalau dari sudut pandang psikologis, balik lagi tergantung kepada kesiapan dari ibunya. Karena itu kan hak masing-masing ibu ya, karena kan janinnya itu ada di dalam kandungannya sendiri. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya dipertahankan, kira-kira efeknya akan seperti apa? Kalau misalnya diaborsi, kira-kira efeknya akan seperti apa kepada kondisi psikologis ibunya? Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat relatif dan juga tidak bisa dikasih jawaban yang pasti untuk setiap orang. Tapi memang kalau untuk pandangan saya, kalau saya menempatkan diri gitu sebagai ibu yang nanti misalnya ternyata dalam prosesnya ada kendala dalam kondisi kesehatan, saya sih tetap akan mempertahankannya karena saya percaya bahwa Tuhan itu juga sudah mengizinkan anak itu mempercayakannya kepada saya dengan segala kondisi yang akan nanti dialami, kecuali memang kondisinya sudah sangat tidak bisa diselamatkan gitu ya, itu apa boleh buat. Tapi kalau misalnya dari secara medis masih dikatakan masih ada kemungkinan untuk hidup, saya akan mempertahankan. Karena ya balik lagi saya percaya juga, walaupun saya orang psikologi, tapi saya percaya bahwa Tuhan juga berdaulat, Tuhan juga punya kehendak, dan jadinya kalau misalnya Tuhan sudah mempercayakan bayi itu atau janin itu untuk hidup, ya saya juga akan tetap mempertahankan. Kalau dari sisi psikologis itu tentu saja berbeda kepada setiap orang ya. Jadi saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, tergantung dari situasi karena ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Kurang lebih itu sih Pak Venius kalau dari saya. Ya, baik, melanjutkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Raisaan. Kalau dari sisi teologi, saya berpikir pertanyaan ini sangat baik untuk dibahas dalam etika Kristen. Ya, di mana apakah seseorang itu bisa aborsi di mana di situasi kondisi tertentu. Karena ada yang berpikir bahwa apapun alasannya tidak boleh melaksanakan aborsi karena aborsi itu sama dengan membunuh. Karena seseorang itu ada dari sisi teologi ya, seseorang itu dikatakan manusia ketika sudah terjadi pembuahan antara suami dan istri. Jadi artinya ketika melakukan aborsi maka sama dengan membunuh. Maka akhirnya beberapa orang berpikir bahwa ketika melaksanakan tindakan aborsi itu adalah bagian daripada membunuh. Akan tetapi hal yang susah bila mana ya bila mana misalnya medis berkata bahwa kondisi ibu sudah sangat memprihatinkan dan hal yang harus dilakukan adalah mengaborsi. Hal yang harus dilakukan adalah kepada suaminya atau keluarganya dipilih mana yang mau diselamatkan antara ibu atau bayinya. Ya, sebagai seorang suami yang masih sayang istri pasti dia pikir mendingan istrinya diselamatkan, kan begitu kan? Ya, tapi kalau misalnya dua-duanya diselamatkan, ya puji Tuhan, alhamdulillah, kan begitu.
Jadi saya pikir demikian Bu Karolina. Makasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Venius dan Bu Raisa. Makasih Bu Caroline. Ada mungkin lagi dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin saya mau bertanya ke Pak Venius Oh ya, sebagai peneliti silakan. Ibu Ami yang terjadi di Nias ya Pak Venius. Tadi saya dengar banyak angka kematian. Apakah itu sungguh-sungguh Ibu Aminya itu kurang gizi atau mereka ada dalam satu tekanan yang membuat mereka stres? Karena setahu saya orang hamil itu tidak boleh stres Pak, karena mengganggu janin. Jadi pertanyaan saya, apakah hanya karena keterbatasan medis di sana sehingga terjadi kematian bayi tersebut? Itu saja Pak. Baik Bu Priyanti, saya langsung jawab. Penyebab kematian bayi di Kepulauan Nias memang berbagai faktor, tetapi dalam penelitian ini kami fokus untuk melihat bahwa ternyata di sana itu hal yang sangat kurang adalah masalah gizi, sehingga terjadi stunting buat bayi-bayi ini dan juga janin yang ada dalam kandungan. Lalu penyebab yang lain ya bisa jadi seperti stres atau ya stres mungkin karena tekanan, apalagi di sana itu kan kadang-kadang ada istilahnya cewek itu kadang-kadang dinikahkan paksa, yang penting dijodohkan begitu kan. Tapi sekarang sudah agak mendingan, sudah berkurang, mungkin seperempatnya lagi masih ada, tapi sekarang tradisi-tradisi itu sudah berkurang sangat drastis. Bisa jadi itu juga membawa pengaruh tekanan ya bagi seorang ibu yang sedang hamil. Jadi dalam penelitian kami ini kami melihat bahwa banyak faktor, tapi kami fokus untuk melihat faktor yang utamanya adalah oleh karena adanya kurang gizi atau juga karena kurang perhatian daripada pemerintah terhadap fasilitas kesehatan yang ada di sana. Bayangkan rumah sakit yang ada di sana itu hanya dulu hanya satu, lalu beberapa tahun terakhir ini memang sudah ditambah, tapi fasilitasnya itu sangat memprihatinkan. Bayangkan kalau misalnya ya seseorang ibu hamil misalnya dia melahirkan karena fasilitas di sana misalnya kurang, lalu bayangkan dibawa ke Medan dulu, apakah tidak ada ya tidak ada kemungkinan ibu itu bisa terjadi suatu hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan. Berapa jam itu ke Medan? Kalau naik pesawat ya kurang lebih sekitar 1 jam, belum lagi delay kan. Ya, jadi saya pikir demikian Bu Priyanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Venius. Terima kasih. Mungkin ada lagi, kalau sesuai rundown sih sampai 11.30. Silakan Bapak Ibu. Ya. Satu lagi mungkin. Silakan Pak Donald. Ya baik, terima kasih untuk Pak Fen dan Ibu Raisa. Jadi memang benar apa yang disampaikan dalam penelitian ini. Kalau saya mengutip dari pikiran seorang penulis yang bernama Ronald Ness dalam bukunya Keselamatan di Balik Kematian Bayi, itu ada 2 problem yang paling utama, kehilangan seorang anak dan kesedihan karena memikirkan kemana anak itu, entah ke neraka atau ke surga. Nah, karena itu hal yang kedua ini ya, bagaimana akhir hidup anak itu atau dalam arti masalah soteriologi atau keselamatan bayi itu dia kemana. Nah, dalam uraian tadi memang ada banyak sekali pendapat berkaitan dengan keselamatan bayi itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan bagi saya, ketika misalnya seorang ibu sudah bisa menerima kematian anaknya, dan kemudian kita sebagai
konselor harus kemudian memberikan penjelasan begitu ya, secara khusus pendasaran secara teologi begitu, kemana bayi itu dalam persoalan menolong si ibu untuk meyakini bagaimana akhir dari kehidupan bayinya setelah kematian itu. Maka dalam berbagai perbedaan pendapat itu, persoalan teologis mana yang kemudian harus menguat menjadi penjelasan bagi si ibu yang baru kehilangan bayi itu, sehingga dia memang betul-betul memiliki pendasaran secara teologi, memahaminya secara teologis begitu. Karena saya percaya bahwa kebenaran secara teologis itu yang akan menguatkan, lebih memampukan si ibu ini untuk berjalan dalam pemulihan selanjutnya. Jadi sederhananya atau secara cepat, dasar teologi yang ultimate atau yang paling benar untuk memberi penjelasan kepada ibu itu yang berduka bagaimana akhir, atau orang tua yang berduka bagaimana akhir dari kehidupan bayinya setelah kematian itu, bagaimana yang mana. Ya, itu pertanyaan saya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja sama Bu Raisa. Silakan. Baik, Pak Venius. Terima kasih Pak Donald untuk pertanyaannya. Jadi kalau memang setelah proses itu sudah selesai ya Pak, lalu apa yang harus kita katakan tentang keselamatan dari bayi itu kepada ibu-ibu yang ditinggalkan ya Pak? Kalau yang saya lihat dari sini adalah bahwa memang yang harus kita tekankan adalah bahwa keselamatan itu merupakan anugerah dari Allah, Pak. Anugerah dari Allah dan juga kedaulatan dan kemahatauan Allah seperti yang sudah dituliskan di dalam jurnal ini. Bahwa di sini memang dikatakan bahwa di Alkitab juga ditegaskan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan kalau menurut saya hal yang perlu di-highlight di sini adalah bahwa keselamatan itu merupakan pemberian Allah. Dan juga kita harus menekankan kepada ibu-ibu yang ditinggal itu bahwa masalah keselamatan ini merupakan ya sebenarnya kedaulatan Allah ya. Bahkan kita saja yang sudah istilahnya mempercayai Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan kita sudah meyakini, mengimani gitu ya bahwa kita ini akan masuk surga. Kita kan sebenarnya apa ya, tidak ada pernyataan yang jelas juga bahwa oke, ini akan masuk surga. Maksudnya kita nggak punya hak gitu Pak untuk mengatakan bahwa A akan masuk surga, B tidak akan masuk surga. Jadi kita harus balikan lagi bahwa memang keselamatan itu juga merupakan kedaulatan dan kemahatauan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Mungkin kalau dari saya itu Pak. Kalau dari Pak Venius mungkin bisa ada tambahan? Saya pikir itu sudah sangat bagus sekali. Bagaimana Pak Donald? Ya, itu artinya kita harus punya sebuah jawaban secara teologis begitu ya. Dan ini menjadi masukan bagi kita, satu jawaban yang tegas begitu. Ya, ketika kita harus menjelaskan kepada seorang ibu atau ayah yang kehilangan anaknya dan bertanya bagaimana nasib akhir anaknya atau kehidupan anaknya setelah kematian kekal. Ya, dan apa yang disampaikan Ibu Raisa itu memang betul ya. Dari Alkitab memang keselamatan itu kedaulatan Allah, dan persoalan bayi yang belum sempat berbuat baik itu ya kita harus kembalikan kepada kedaulatan Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sepakat itu. Nah, bagi kita sendiri pun ya kita punya ukuran yang jelas juga ya. Bagi kita bukan dalam arti bagi bayi, dalam ukuran kita ya kita punya sebuah kepastian yang jelas juga bahwa keselamatan kita sebagaimana kata Alkitab ya karena kita percaya kepada Kristus, dan kita harus imani itu betul-betul memang lepas dari kedaulatan Allah, tapi seperti yang kita yakin dalam kebenaran firman Tuhan, kita percaya karena kita selamat karena kita percaya kepada Kristus. Dan terima kasih, itu sebuah hal yang menguatkan. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Donald dan Pak Venius dan Ibu Raisa. Untuk sesi tanya jawab kita sudah tutup untuk seminar penelitian hari ini.
Baik, kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Bapak Ibu, jika memungkinkan untuk buka kameranya, dipersilakan. Kita akan berfoto bersama. Baik. Ya, kalau yang tidak memungkinkan tidak apa-apa. Dalam hitungan ketiga, 1, oh, Ibu Tuti baru buka. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih.